Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ibadah salat Idul Fitri, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Meskipun sudah banyak perintah Allah yang telah kita lakukan, namun yakinlah masih banyak perintah-perintah Allah yang telah kita tinggalkan. Meskipun sudah banyak larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan, kita jauhi, namun yakinlah masih banyak pula larangan-larangan Allah yang kita terjang, yang masih kita amalkan. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah puasa. Pahala, kelebihan yang sangat istimewa di bulan Ramadan telah kita lalui. Dari kemarin sore kaum muslimin sampai pagi hari ini kita telah menyaksikan dan mendengar dari wanitanya, laki-lakinya, anak kecil, orang tua, anak muda, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, semuanya mensuarakan takbir, tahlil, tahmid, sehingga menggema dunia ini. Suaranya bersautan, Allahu Akbar, sehingga kaum muslimin tunduk patuh hanya kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Kita hanya menyembah Allah dan berserah diri hanya kepada Allah. Dalam khutbah ini akan kita bahas tentang kehidupan di dunia ini. Karena hadirin hadirat rahimakumullah, dunia ini Allah ciptakan untuk kita semua, manusia. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kalian, dan kalian wahai manusia diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Tidak lama manusia hidup di dunia ini. Dan Allah memberikan dunia ini bukan khusus untuk orang beriman saja. Orang-orang yang tidak beriman pun Allah berikan dunia ini. Allah berikan fasilitasnya. Angin, udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, batu bara, minyak, semua silakan diambil oleh manusia karena Allah telah memberikannya. Innallaha yu'ti dunya. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini man yuhibbu wa la yuhibbu, kepada orang yang Allah cintai ataupun kepada orang yang tidak Allah cintai, kepada orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Allah berikan dunia ini. Silakan fikirkan dan renungkan ayat-ayat Allah. Salah satunya adalah dunia ini. Kita bayangkan tumbuhan yang muncul dari bumi, bukan muncul sendirinya, Allah yang mewujudkan, Allah yang menumbuhkan. Buah-buahan yang berbagai macam warna, ketika kita gali tanahnya tidak ada warna apa-apa di situ. Buah merah di dalam tanahnya tidak ada warna merah. Buah hijau di dalam tanahnya tidak ada warna hijau. Allah yang memberikannya. Ini adalah sebuah tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah. Ketika orang beriman memahaminya, maka akan jalan hidupnya selesai, sukses, bahagia, apapun keadaannya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Allah keluarkan orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliyahumut tagut. Adapun orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, penolongnya adalah syaitan, tagut. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Setan-setan ini mengeluarkan orang-orang tidak beriman dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar. Mereka akhirnya menjadi ahli neraka. Hum fiha khalidun, selamanya. Sebagaimana kultum tadi malam saya sampaikan, apapun pangkat jabatannya, kehebatannya orang yang tidak beriman di sisi Allah tidak ada nilainya. Fahabitat a'maluhum, amalnya sia-sia. Walaupun mereka menyangka amalan itu amal baik, betul. Semua manusia menganggap amalan yang bikin jalan besar, bikin telepon, HP, kendaraan, pesawat, kalau dia tidak beriman, kehebatan itu tidak ada artinya di sisi Allah. Dalam firman-Nya surat Al-Kahfi, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna." Dan kata Allah, kami tidak perlu menimbang, tidak perlu menghitung amalan-amalan orang kafir pada hari kiamat nanti. Sia-sia. Fajazauhum jahannam, dan balasan mereka adalah jahannam. Bima kafaru, dengan sebab dia kafir, ingkar kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat, kesimpulan dalam kehidupan dunia garis besar ada dua. Orang-orang yang berjuang di dalam membela kebenaran, menegakkan yang hak, Islam dan iman, dengan orang-orang yang menumbuh-suburkan kekufuran, kemusyrikan, kesesatan. Dan kita adalah kaum muslimin yang berjuang untuk menegakkan kebenaran dan ingin menyelamatkan bagaimana orang yang masih ingkar kepada Allah. Nabi SAW ketika ada orang yang tidak beriman, orang Yahudi, meninggal dunia, Nabi bersedih karena orang yang tidak beriman mati, mereka akan masuk neraka selamanya. Bagaimana sedihnya Nabi SAW bersedih dengan pamannya yang tidak mau beriman.